Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kekuatan, masih dipinjamkan umur, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir kembali berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan pengajian Maghrib Isya. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan, yang dikurangkan oleh seluruh jamaah Masjid Taqwa ini menjadi amal jariah bagi kita semua insyaallah. Dan mudah-mudahan amal ini apabila kita tiba saatnya menghadap kepada Allah, mudah-mudahan amal soleh ini menjadi penolong bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita dikaruniakan Allah sifat istiqamah untuk mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengawali dengan ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Taqwa, wabil khusus kepada panitia dan pegawai syara yang sampai malam hari ini masih memberi kepercayaan kepada saya untuk selalu hadir di tempat ini untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal soleh ini menjadi wasilah, menjadi penolong bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, materi yang diamanahkan kepada saya tentang kematian. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, ini perlu kita perhatikan betul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Perlu saya garis bawahi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kematian itu menurut Al-Quran
ada 3 cara Allah mematikan hambanya. Ada 3 cara Allah mencabut ruh hambanya. Ada manusia yang dicabut ruhnya dalam keadaan muslim. Ada manusia yang dicabut ruhnya mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Dan yang ketiga, ada yang mati dicabut ruhnya mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 3 cara kematian ini hanya ada satu kematian yang sangat diinginkan oleh Allah, khususnya kita umat Islam. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa nanti Bapak Ibu buka Al-Quran, saya tunjukkan surahnya. Orang kalau mati dalam keadaan muslim itu dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 32. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 3. Bagaimana keadaan orang kalau mati dalam keadaan muslim? Itu diceritakan proses dicabut ruhnya. Pada saat dicabut ruhnya, kalau orang mati dalam keadaan muslim, dikatakan dalam Al-Quran, orang yang mati dalam keadaan muslim ketika dicabut ruhnya, malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannah. Dicabut ruhnya dalam keadaan lemah lembut, dicabut dengan lemah lembut, kemudian ucapan malaikat kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannah, selamatlah kamu dan kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ucapan para malaikat ketika kita mati dalam keadaan muslim. Tapi kalau orang mati dalam keadaan durhaka dengan mati dalam keadaan kafir, itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 50-51. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau taro isyatawaffal ladzina kafaru. Andaikan kita melihat keadaan orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah itu meninggal dunia, pada saat dicabut nyawanya, yadribuna ujuhahum. Yadribuna dari kata daraba, ilap-palap patapana. Ada malaikat yang menampar-nampar wajahnya, yadribuna ujuhahum, dipukul-pukul mukanya. Wa adbarahum, ada malaikat yang memukul belakangnya dengan memaksa ruh keluar. Keluar kamu ruh, keluar, dipaksa ruhnya keluar. Kemudian dicabut ruhnya dengan kasar oleh malaikat, seperti mencabut sutra dari duri. Sakitnya seperti itu, seperti mencabut sutra dari duri. Tapi kalau orang Islam yang meninggal, seperti mencabut rambut dari dalam tepung, halus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dari 3 cara kematian ini dijelaskan dalam Al-Quran, maka salah satu di antara 3 kematian itu hanya ada satu kematian yang sangat diinginkan oleh Allah kepada kita hamba-hambanya. Makanya Allah mengajarkan doa di dalam Al-Quran. Makanya doa ini Bapak Ibu tolong diamalkan. Setiap kita sujud, kita baca doa ini di akhir tahiyat kita, fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung kita salam, tapi amalkan doa ini. Apa doanya? Rabbana afriq alaina sabaran wa tawaffana muslimin. Saya tunjukkan lagi surahnya, terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 126. Inilah doa yang diajarkan Allah. Jadi Allah mengatakan, jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Maka Allah pun menurunkan satu doa supaya kita bisa mati dalam keadaan muslim. Maka diajarkan doa oleh Allah, Rabbana afriq alaina sabaran wa tawaffana muslimin. Apa artinya doa ini? Ya Allah, Rabbana afriq alaina. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang sabar. Tapancaji kekasih puang to sabarah. Jadikan hambamu ini orang yang sabar. Sabar melaksanakan perintahmu, sabar meninggalkan laranganmu, sabar menerima seberat apapun cobaan yang kau timpakan kepadaku. Jadi sabar itu ada 3. Pertama, sabar melaksanakan perintah Allah.
Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar tarimai pancobaan Allah Ta'ala, sekecil sampai sebesar apapun cobaan yang Allah timpakan. Maka diajarkanlah doa ini oleh Allah. Rabbana afriq alaina sabaran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang sabar, wa tawaffana muslimin. Apabila ajal datang kepadaku, apabila kematianku sudah tiba saatnya, wafatkanlah saya dalam keadaan sebagai seorang muslim. Tak apalagi kamu apa doanya? Ya, surahnya nanti kita cari. Quran surah Al-A'raf ayat 126. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk pengantar. Sekarang saya urut materinya, Pak. Pertama yang akan kita bahas dulu adalah keutamaan menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang kedua, ucapan saat menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, mengajarkan tuntunan kalimat tauhid kepada orang yang sakaratul maut. Kemudian yang keempat, bacaan yang dibacakan ketika orang yang menghadapi orang yang putus asa dalam sakaratul maut. Itu ada semua dalil-dalilnya di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Bisa Bapak Ibu, mudah-mudahan di internet ada, tapi kalau ini saya dapat hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu saya mengutip satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjenguk orang yang sakit, di pagi hari dia menjenguk orang sakit, maka didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari, maka didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Masya Allah, luar biasa keutamaan menjenguk orang yang sakit. Kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hadis yang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjenguk orang yang sakit, lalu dia mengucapkan 3 kalimat. Dia ucapkan 3 kalimat kepada orang yang sakit. Pertama, dia berusaha menyabarkan orang yang sakit. Sabaraki, sabaraki. Dia berusaha menyabarkan orang yang sakit. Kemudian yang kedua, dia berusaha memberikan semangat hidup kepada orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, dia berusaha mendoakan orang yang sakit. Apa kata Nabi dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin? Maka nanti di padang mahsyar dilindungi dan sebanyak 70.000 malaikat melindungi kita dari panasnya cahaya matahari nanti di padang mahsyar. Jadi ada 3 yang kita lakukan kalau kita mengunjungi orang yang sakit. Pertama, kita berupaya untuk ipasabar irotomalasairo. Tentu dengan bahasa kita masing-masing. Sabaraki, sabaraki. Kebiasa tuh Pak, ada orang sakit kalau kita mendatangi madare keleng, mengeluh, borak-borak, teriak-teriak. Maka disitulah kita icapu-capu, icabolo-bolo, sabaraki di, sabaraki. Kebiasa tuh ada orang sakit Pak, langsung menuduh. Menurut Sandro, menurut dukun, katanya orang ini sakit karena ada yang guna-guna. Biasa ada tuduhan-tuduhan seperti itu sini tawali biki. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking bahayanya kalau kita mendatangi dukun paranormal, apa kata Nabi? Siapa yang mendatangi dukun paranormal 1 kali, runtuh ibadah sholatnya 40 hari. 1 kali dia mendatangi dukun, maruntuh sempajanna 40 sholat. Saking Nabi tidak sukanya kalau kita mendatangi paranormal, metepu-tepu, sandro, yang suka meramal-ramal. Makanya kalau kita lagi dalam keadaan sakit, ada keluarga kita dalam keadaan sakit, kalau dia mau pergi ke dukun paranormal, maka usahakan dicegah. Tapi kalau datang berobat, bajak-jakpi, itu boleh. Kembali bajak-jakpi pakai wai boleh.
Boleh. Kita baca-bacai air, dan itu ada dalilnya. Membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada air lalu diminumkan kepada orang, itu ada dalilnya, ada hadisnya. Ya, saya nggak minum, saya mau kasih contoh dulu. Tadi misalnya kita menjenguk orang sakit, biasa ada orang sakit keluarganya mengatakan kabur-kabur kasih baca-baca ini Fatihah, maka silakan Pak, aja sama kalian ini baca. Tadi malam saya bahas di pengajian virtualnya anak SMA unggulan bahwa kelebihannya surah Al-Fatihah itu di antara surah-surah yang lain. Surah Al-Fatihah tidak pernah diturunkan kepada Nabi dahulu. Tidak pernah ada dalam kitab Taurat, tidak ada dalam kitab Injil, tidak ada dalam kitab Zabur. Maka dikatakan dalam hadis itu, kalau air dibacakan surah Al-Fatihah, maka molekul-molekul yang ada dalam air ini berubah menjadi kristal-kristal yang cocok dengan kondisi tubuh. Makanya bagus sekali itu kalau air atau makanan dibacakan ayat-ayat Al-Quran baru diminum atau dimakan. Itu akan memberikan efek pengobatan ke dalam diri kita. Dibacakan kepada air ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana caranya? Ini kalau saya tunjukkan surah-surah dalam Al-Quran, kalau kita mau pakai pengobatan. Pertama, bacakan surah Al-Fatihah. Kalau kita sudah baca surah Al-Fatihah, saya berniat membacakan ayat-ayat ruqyah air ini untuk saya minumkan si fulan. Sebut namanya orang yang sakit. Apakah dia kesurupan? Apakah dia keras hati, maka doati? Anak tak maka doati, bini tak maka doati, laki tak maka doati? Bacakan ini. Sesudah kita baca satu Fatihah satu kali, bacakan lagi satu kali Al-Fatihah. Sesudah dibacakan surah Al-Fatihah satu kali, maka baca 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, kemudian ayatul kursi, kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Saya ulangi surahnya, Al-Fatihah, berniat, Al-Fatihah, 5 ayat awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, kemudian ayatul kursi, kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai terakhir, kemudian yang selanjutnya Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, lalu minumkan kepada orang yang sakit, minumkan kepada yang bersangkutan yang kita sudah niatkan. Dan jangan cuma 1 kali Bapak Ibu yang dimuliakan. Kalau seperti ini Bapak Ibu yang dilakukan, maka ini bukan musyrik, karena itu dalil. Apa dalilnya? Saya baca dalam kitab dalilnya. Ada sahabat Nabi keluar daerah. Ada sahabat Nabi keluar daerah, tiba-tiba dia bertemu dengan orang yang gila. Lalu dia mengambil air, kemudian air itu dimasukkan ke dalam mulut, dia berkumur-kumur, kemudian naporaka kita panai atau malaser. Dengan izin Allah sembuh orang gila ini. Maka ini dalil Pak. Dalil pertama. Dalil kedua, majapi-japi magawai, dan ini bukan syirik, ini bukan musyrik. Dalil yang kedua, sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia keluar kampung, 2 sahabat Nabi keluar kampung. Tiba-tiba dia masuk satu daerah, lalu dicegah oleh penduduk masyarakat setempat. Ditanyalah Sa'id Al-Khudri, wahai fulan, wahai musafir, siapa di antara kalian yang bisa mengobati kepala desa? Kebetulan kepala desa sudah digigit kalajengking dan terjadi badannya merah, kulitnya merah dan kepanasan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengangkat tangan, nanti saya yang obati. Singkat cerita, beberapa saat kemudian kembali Abu Sa'id Al-Khudri membawa kambing, membawa domba sebagai hadiah, karena setelah dia mengobati kepala desa, maka sembuhlah kepala desa, maka dia dikasih hadiah berupa kambing dan domba. Maka datanglah Sa'id Al-Khudri kepada Nabi, ya Rasulullah, saya lewat di satu daerah, kemudian saya dicegah oleh masyarakat untuk mengobati kepala desa. Setelah kepala desa itu sembuh dengan izin Allah,
maka saya diberikan hadiah berupa domba, kambing dan lain sebagainya sebagai hadiah. Maka apa kata Syekh Al-Hudri? Bolehkah saya ambil hadiah ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi, itu adalah hakmu. Maka ini dalil yang kau bura-bura kita japi-japi kita angkat kembali kita sedekah, itu dalil boleh diambil. Boleh diambil. Dalilnya itu Syekh Al-Hudri diberi hadiah. Dan bertanya Nabi kepada Syekh Al-Hudri, apa yang kau bacakan kepada kepala desa? Kata sahabat Nabi, saya cuma membacakan surah Al-Fatihah. Saya bacakan air surah Al-Fatihah baru saya minumkan kepada kepala desa. Maka ini dalil kedua, boleh membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada air untuk diminumkan kepada orang yang sakit, orang yang keras hati, orang yang keras kepala, pabali-bali, dia namanya orang kalinya ada. Maka bacakanlah ayat-ayat ruqyah dengan surah-surah yang saya sebutkan tadi, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Saya ulangi nama surahnya, surah Al-Fatihah, berniat, surah Al-Fatihah lagi, 5 ayat surah Al-Baqarah pertama, ayatul kursi, kemudian ayatul kursi itu Pak masuk dalam surah Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah. Kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali kepada materi pembahasan kita bahwa keutamaan menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, kalau kita mendatangi dia di waktu pagi, maka kita didoakan malaikat 70.000 malaikat mendoakan sampai sore. Kalau kita mendatangi dia di waktu sore, maka malaikat mendoakan kita sampai pagi sebanyak 70.000 juga malaikat. Kemudian hadis yang kedua, keutamaan menjenguk orang yang sakit, apabila kita menyabarkan orang yang sakit. Yang kedua, apabila kita memberikan dia semangat hidup. Yang ketiga, apabila kita mendoakan orang yang sakit. Apa kata Nabi? Maka nanti di padang mahsyar 70.000 malaikat melindungi kita dari cahaya, dari panasnya matahari. Nah, ini tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang selanjutnya, apa ucapan kepada orang yang sakit? Apa ucapan kepada orang yang sakit? Misalnya Bapak Ibu, kita mendatangi orang sakit, ternyata orang sakit ini mengeluh. Keluhannya luar biasa. Maka yang diajarkan oleh Nabi dalam hadisnya, ketika Nabi menjenguk salah satu orang Badui, masyarakat Arab pedalaman, sakit orang ini, maka mengeluh dia karena sakitnya. Apa kata Nabi? Ada satu doa yang dibacakan Nabi. Nabi sambil mengusap-usap dia, Nabi membacakan la ba'sa tahurun insyaallah. Inilah yang dibacakan kepada orang yang sakit kalau dia mengeluh. Ucapan yang dibacakan Nabi kepada orang yang sakit kalau dia mengeluh, mandareke, kau bicara tahu mandareke, menenak-nenak, seakan-akan tidak ikhlas, maka dibesarkan jiwanya dengan ucapan la ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya ini? La ba'sa, tidak apa-apa. La ba'sa, tidak apa-apa. Tahurun insyaallah, insyaallah napacini pungan Allah Ta'ala dosa-dosamu melalui penyakit ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kung alase dari tapa nama dari ke yar tapodangi la baksa tahurun insyaallah. Iya lasat tahidik nama rigaga insyaallah dapat cingin pungan Allah Ta'ala dosa-dosa. Ini sini to dikit. Kemudian oke, selesai 2 poin. Poin yang ketiga, mengajarkan kalimat tauhid kepada orang yang naza, kepada orang yang sakaratul maut. Saya ada bukunya Ustadz Abdul Somad. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di YouTube atau mungkin ada yang sudah punya bukunya, judulnya 37 Masalah Populer. Ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Di dalam buku itu Pak, dia mengutip pendapat ulama. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang menjadi kebiasaan kita, maka itulah yang kita lakukan nanti pada saat kita sakaratul maut. Apa yang menjadi kebiasaan kita waktu sebelum kita meninggal. Makanya ada cerita ini Pak, saya pernah ceramah dengan
mantan ketua MUI Kabupaten Sidrap. Kebetulan waktu itu saya sama-sama ceramah di Patampanua di Teppo. Setelah saya takziah dengan beliau, dengan Pak Kiai, ini Pak Kiai bercerita sama saya, Ustaz, ada tetangga aku di Sidrap, waktu dia mau meninggal dunia, semua orang di situ heran. Saya tanya, kenapa bisa Pak Kiai? Ketika orang ini sakit, Ustaz, ketika orang ini sakaratul maut, datang Pak Imam membisikkan kalimat tauhid. Dia bisikkan kalimat tauhid, tapi dia tidak mengikuti ucapannya Pak Imam. Ketika Pak Imam berbisik la ilaha illallah, apa yang dia baca? Dan dibici oleh Pak Imam, naulagi si Pak Imam, Pak, naulagi Pak Imam. Mana kolektor sinapoy, nabici lagi. Tabaca ya, tabaca. La ilaha illallah. Mati si makada. Ndang. Maka dia Ibu Imam. Nah sampai kapal Lamandang. Kebetulan ada sepupunya orang ini, namanya Hamdan. Oh, nah sampai Lamandang kapan dia? Sampai Lamandang. Lamandang. Lo kau minta sepusemu, kalau sepusemu ya, madang ikut apa ulen. Angka di Lamandang koropa. Nah capucang, sepusem. Jangan selalu sebut nama aku, apa masalah aku minta pulingan saku. Makai mobil atau makanya, ndang. Maka dia ku iman tanya Lamandang nasapa. Angka di Lamandang ya, tanya makanya mobil endang. Curiga ku imam Pak. Nah pares saya wana angka muluna, runtul panang. Pangkandang. Pangkandang. Maka saya coba hubungkan Pak apa yang disampaikan oleh mantan ketua MUI Kabupaten Sidrap dengan apa yang dijelaskan Ustaz Abdul Somad, mengutip beberapa pendapat dari ulama. Kata beliau, apa yang sering kita lakukan pada saat kita sebelum meninggal dunia, maka itulah ucapan kita nanti dalam keadaan sakaratul maut. Itulah ucapan kita. Jadi kau kaki pepak kandang, di tengah kandang apa? Itu gak ada sama. Pada saya di Omega. Sama. Sadar nih. Angka dekat rumah kutana ko ya Pak. Ustaz harap aja Pak dongeng. Saya jawab. Bukan saya jawab lagi. Ada nagruta modalnya. Saya sampaikan guru ada nagruta modalnya. Saya katakan makanya guru tak modalnya. Angka tupura makutana lorialena maka ada harap amat dongeng maka dia guru tak modalnya. Tergantung betul ada tergantung. Kalau kita main domino sekedar untuk menghibur diri, tidak ada unsur judi. Deto nahalangi kilo makareso majama laksanakan tugas. Deto nahalangi kilo berejama makasimiang, maka main domino pada saat itu tidak haram. Tapi kalau kita sudah terhalang untuk beribadah, terlambat akimoto kusubui, dena tolong berejama, gara-gara pura kima domen untuk tengah benih, maka domen pada saat itu berubah menjadi haram. Karena kaidah usul fikih mengatakan asal usul segala sesuatu itu hukumnya boleh, tapi dia berubah menjadi haram apabila ada dalil yang mengharamkan. Kemudian yang kedua, apabila ada sebab-sebab yang membuat dia menjadi haram. Contohnya tadi, main domino itu kalau sekedar main menghibur diri boleh, tapi dia berubah menjadi haram kalau menghalangi lagi luar berjamaah. Yang kedua, kalau dia sudah menghalangi kita untuk melaksanakan pekerjaan kita. Apalagi kalau sudah ada unsur judinya di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dalil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bahwa orang yang dalam keadaan naza sakaratul maut itu mesti diajarkan kalimat tauhid. Makanya Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Mengajarkan orang yang mau mati, orang yang dalam keadaan sakaratul maut dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah.
Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin ada yang tidak sependapat ini. Yang namanya talqin itu Pak ada dua. Membacakan talqin itu ada dua. Membacakan talqin kepada orang yang hampir mati, dalilnya ini, sepakat ulama, tidak ada perbedaan. Talqin yang kedua, kalau orang sudah dikubur, ditutup kuburnya dengan tanah, maka dibacakan talqin. Ini ikhtilaf di antara ulama. Ada juga ulama yang membolehkan, boleh membacakan talqin kepada orang kalau dia sudah dikuburkan. Makanya Ustadz Abdul Somad mengatakan dalam bukunya, talqin itu ada dua macam, talqin sebelum orang mati dan talqin setelah orang dikuburkan. Makanya tadi saya katakan mungkin ada yang tidak sependapat dengan ini. Dan ada yang saya katakan, talqin mengajarkan kalimat tauhid kepada orang yang sebelum mati, ijma, sepakat ulama, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan adalah ketika jenazah sudah dikubur, lalu disinilah ikhtilaf, terjadi perbedaan. Ada ulama mengatakan tidak boleh membacakan talqin, ada juga ulama mengatakan boleh. Jadi masing-masing ada dalil, masing-masing punya dasar. Terserah kita yang mana yang kita mau ikuti. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka kita perlu baca Pak. Ia nasakum madaki pada saat kita sakaratul maut. Karena orang yang sakaratul maut itu Pak, dia mampu melihat setan, dia mampu melihat malaikat yang akan datang menjemput dia. Cuma kita yang ada di sekitarnya kita tidak bisa lihat. Tapi orang yang akan mati, dia bisa melihat bahwa ini setan, ini malaikat. Makanya ada tandanya itu Pak, menurut para ulama yang saya pernah baca kitab itu. Apa kata ulama? Baja sangadi komadaki. Besok lusa kalau kita sakaratul maut, kalau datang ini dan dia tidak membawa tanda-tanda ini, jangan kamu ikut karena itu pasti setan. Karena setan itu Pak, dia mampu menyerupai wajah orang tua kita, dia mampu meniru wajah bapak, dia mampu meniru wajah ibu, dia mampu meniru wajah anak, dia mampu meniru wajah nenek kita atau kakek kita yang sudah meninggal. Dia mampu meniru wajah siapa saja yang dia inginkan. Kecuali satu yang tidak bisa dia tiru, wajahnya Nabi Muhammad SAW. Maka akan asangan regurutta, maka dia regurutta. Baja sangadi komadaki, na iya na pole ko iya pole. Kalau ini yang datang dan tidak ada tanda-tanda ini sama dia, maka kau harus yakin jangan ikut sama dia karena itu adalah setan. Tapi kalau dia datang, ini yang datang dengan membawa tanda, apa tandanya? Na panasan regurutta korilala makada. Kalau dia membawa bendera kalimat tauhid. Angkato rampe makada ya ko kataroki kolindrona makada Allah, karena ya ko setan pa angkataroki kolindrona makada kafir. Seperti ciri-cirinya Dajjal, tertulis di lindrona kafir. Sementara kalau malaikat napung Allah Ta'ala yang diutus oleh Allah, tertulis kolindrona makada Allah. Tanda-tanda yang kedua, dia membawa kalimat tauhid. Maka dia regurutta ilamanya robot guru baca. Kalau sudah tanda ini yang datang, angka bendera matiwi, angka taroki kalimat Allah, dari kalimat tauhid taroki kolindrona, maka aja namun mewah, pasrahkan ya lemu, karena itulah utusan Allah yang datang menjemput kamu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam Pak, apakah ini betul atau tidak? Angka ibu perlu baca. Kenapa saya katakan wallahu a'lam? Karena hanya Allah yang Maha tahu. Apa iya di topan atau umaran? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Nulek apa Pak? Biasa kapag kalinganya? Mungkin ada yang pernah kita dengar seperti itu. Maka ada kuyi tamrananya berarti malaikat itu. Tapi kalau digagay rokwalena berarti setan itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, orang yang sakaratul maut itu Pak, magampalata ipakatulu-tulu. Maka dia regurutta Imam Abu Hanifah, ada 3 dosa. Kalau dosa ini ada dalam diri kita, jangankan 3, salah satunya saja dari 3 dosa ini, maka setan akan mudah mencabut, mengeluarkan iman dalam hati kita dalam keadaan sakaratul maut. Ada 3 dosa kata Imam Abu Hanifah. Dosa yang pertama, kalau ada orang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau bersyukur. Dosa yang kedua, kalau ada orang pernah mensolimi orang lain, angkat ukuran agak bawang. Dosa yang ketiga, kalau ada orang terlalu banyak dosanya dalam hidup ini. Pokoknya tiada hari berlalu tanpa dosa.
Maka dia anda guru Imam Abu Hanifah, kapan ada orang salah satu dari 3 dosa ini ada dalam dirinya, maka setan itu gampang membuat dia tercabut iman dalam hatinya dalam keadaan sakaratul maut. Itulah sebabnya sidin tomalik diki, maka mari kita berusaha menjadikan diri kita abadan syakura, hamba yang bersyukur. Kemudian yang paling perlu kita hindari, apa itu? Dosa mensolimi sesama makhluk, sesama manusia. Karena dosa yang bisa membuat kita bangkrut nanti di hari kemudian adalah dosa kepada orang yang pernah kita zalimi. Ada 5 jenis dosa kepada orang yang bisa membuat kita bangkrut nanti di hari kemudian. Yang pertama, ya koongka atau pura ya kadang-kadang. Wasata mahaza, pernah mencaci maki orang. Yang kedua, wakasa bahasa, pernah menuduh orang, memfitnah orang. Yang ketiga, wa'akala mal, pernah mengambil harta orang dengan tidak halal. Yang keempat, wadara bahasa, dia pernah memukul orang tanpa salah, tanpa alasan yang benar. Yang kelima, dia pernah mengalirkan darah, angka topura nagajang, angka topura nabak, sampai keluar darahnya. Kata Nabi, inilah 5 dosa kepada sesama manusia. Kalau kita tidak minta maaf kepada dia, maka orang ini akan datang menuntut keadilan nanti kepada Allah nanti di hari kemudian. Nalani matu sempajatta, nalani amala puasata, nalani amala seketa, amala hajita, nalani amala pengajiata, amal-amal yang lain semua yang kucampuni amala dicipta, ternyata masih banyak yang datang menuntut. Maka dia pun Allah Ta'ala, alim mana ni dosamu ya rotawi. Dosa atau ialah campuni amala dicipta, maka dia Nabi takwa hadasana, ya kucampuni dosata. Dosana menitoi hukum, maka dia Nabi tawaturiha finnar, nampaknya dempara tamara nakana pengalat Ta'ala. Inilah yang dikatakan dalam hadis tau cipuru tau bangkaro esri mundrina pengalat Ta'ala, dikarenakan dosa kepada sama manusia. Makanya Bapak Ibu, kalau kita disuruh memilih mana yang kita pilih, berdosa kepada Allah atau berdosa kepada manusia, lebih baik berdosa kepada Allah. Kenapa? Kalau berdosa kepada Allah, maka kalau kita bertobat sungguh-sungguh taubatan masuk insya Allah diampuni. Tapi kalau berdosa kepada manusia, dia nasihat dempat-dempengan, maka kita tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara meminta maaf yang paling afdal adalah mempertemukan 2 tangan. Itu ada dalilnya. Tapi karena sekarang musim corona, aja tetap pakai saling berjabatan tangan. Aja tetap pakai. Tapi yang paling afdal itu bersalaman, meminta maaf adalah mempertemukan 2 tangan. Nah, makanya Nabi nareko siruntu 2 di mana anak apona Adam untuk saling memaafkan, maka sebelum mereka berpisah tangan berguguran dosa di antara keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tapi Pak, caranya Pak, koi Pak guri la ilaha illallah tumadangi Pak nih. Ada dulu keluarga saya Pak saya tidak usah menyebut nama kampung. Di Pamadang ini. Orang yang Pamadang ini Pak, nabici ko telinga kanan. Dia nama paktu, dia nama berhenti. Nama cai mataru nabici. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dia otomadangi. Ibu baca belum mati. Dia membaca. Tidak begitu etikanya Pak, koma Pamadang ki. Maduru ada naguruta, kalau dia sudah diajarkan 1 kali, pura di Pak Guru Ciceng, nah ikuti naki biasa tuh, dia nana suara Pak lila manik kedo-kedo, maka damani lilana berarti dia sudah ikut itu, hatinya sudah mempatuh maka ada Allah, maka dia berguru tak. Kalau dia sudah dibacakan kemudian dia sudah mengikuti kalimat itu, maka kita yang ada di situ ammekoki, diam, jangan ganggu dia. Biarkan dia penguji alena sendiri. Aja tak ganggu. Terutama mohon maaf ibu-ibu, terutama ini makun reye, madangi laketa, madangi tomotota, madangi nuta. Kenapa saya tegur ibu-ibu perempuan? Karena perempuan itu malom maatina. Dia panamaga matuk boran nih. Nakatangi dia aja lakena, "Weh, Pak, ada tasaleka Pak janda kata tasaleka." Angkat tuh ni anak-anak, "Weh Pak, aja kasih tamate Pak, dega pas sekolah ke mate ki." Akhirnya yaro lakenna, yaro bapakna, pacu nyawana, masih nyawai. Dia nama kada la ilah Allah. Agak apa makada mani? Beneku. Pacu to nyawana. Kenapa? Karena dalam keadaan sakaratul maut, kita keluarga yang ada di situ diganggu dia. Maka dia bergurta adab Pamadang, adab-adabnya Pamadang. Ya kau pura di Pak Guru Ciceng, amek kok naki di bantu dia dengan doa.
tak bantu dengan doa. Ini saya ada bukti Pak Di. Apa yang dibacakan orang Pak kalau dia sudah dibantu dengan doa, bacakan surah Yasin. Nah sama makanya Nabi takut hadisnya Pak, apabila surah Yasin dibaca pada perkara sulit, maka akan mudah urusan itu. Makanya kalau kata mawata mana Pak, bacakan surah Yasin, insya Allah dimudahkan. Ada persoalan yang kita hadapi, mawata terasa, baca surah Yasin. Angka atau mati, bacakan surah Yasin. Saya ada pengalaman pribadi Pak. Angka sapu sesekku ada sepupu satu kali saya meninggal dunia, umur 17 tahun. Ketika dia sakaratul maut Pak, kurasi liu tudasi, liu tudasi, liu tudasi. Kata-katanya cuma satu. Ma sakit. Orang tuanya Pak tidak bisa melihat anaknya dalam kamar. Jadi saya berdua dengan ini adik saya dalam kamar. Saya teringat pesannya guru saya di Sengkang, biasa dia Sengkang dulu. Saya teringat pesannya guru saya di Sengkang. Apa kata beliau? Baca sangadina yang kongkatong madang, baca lalu surah Yasin, niatkan kepada orang yang sakaratul maut. Akhirnya saya lakukan Pak. Cara nama niat Pak Bu, cara nama niat kalau kita baca surah Yasin untuk orang madang, maka dia niat saya berniat bacakan surah Yasin orang ini yang sakaratul maut. Ya Allah, apabila masih ada harapan sembuh, sembuhkan orang ini dengan berkah surah Yasin. Tapi kalau sudah tidak ada lagi jalan ya Allah, narapi ini kasih tarota-rota, ini orang sudah tiba saatnya meninggal dunia, maka kami sekeluarga ikhlas melepaskan dia daripada mondro kasih masisa. Saya bacalah surah Yasin Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin sampai terakhir wa ilaihi turja'un. Ya rasa pusekun nanya wasa Pak, alena liu, alena pada ke imana pacunya we. Maka saya yakin betul Pak karena saya sendiri yang alami. Bacakanlah orang yang sakaratul maut dengan pembacaan surah Yasin. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi satu hadis. Aisyah bercerita, istri Nabi, saya melihat Nabi Muhammad waktu meninggal dunia. Kata Aisyah, karena Aisyah itu kan Nabi meninggal dalam kamarnya Aisyah. Berarti si bawah benera Siti Aisyah. Akan asang Siti Aisyah, ketika Nabi Muhammad sakaratul maut, aku melihat di sampingnya ada segelas air. Nabi sakaratul maut di sini di sampingnya ada air. Lalu kulihat Nabi, maka dia Aisyah, kulihat Nabi memasukkan tangannya ke dalam gelas itu. Nampak tami Nabi taliman dalam kacai. Kemudian Nabi usap mukanya lalu dia baca doa, Allahumma a'inni ala gamarotil mauti wa sakaratil mauti. Nasapu-sapu lagi tetap panah. Inilah doa yang dibaca Nabi Pak pada saat Nabi sakaratul maut. Allahumma a'inni ala gamarotil mauti wa sakaratil mauti. Ini saya dapat hadis ini juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi jadi carana Pak baca sangat di pemadaki lo ke rumah sakit atau ada keluarga madang patame lima ta aja na liman atau madangnya ta anu lima ta patame la kacai na pata baca doana Allahumma inni ala gamarotil mauti wa sakaratil mauti. Baru kita usapkan tangan kita ke wajahnya. Ini Pak sudah berkali-kali saya amalkan ini di rumah sakit. Ada orang tua teman saya sakaratul maut, bapaknya sakaratul maut, mamanya sakaratul maut, diundang rahmat Allah dengan berkah doa ini. Ini purana lo sapu-sapu tapana Pak, pamasena pungal tala pacunya wae. Ini sini to lebih. Allahumma a'inni ala gamarotil mauti wa sakaratil mauti. Apa lagi Pak? Angka mau apa Ustaz? Roti-roti. Allahumma alifu dengan a'in, a'inni, alif, a'inni, ala gomarotil mauti, wasakarotil mauti. Berapa kali Pak dibaca itu? 3 kali. Masukkan tangan kita di air, lalu kita baca 3 kali, kemudian kita usapkan ke wajah. Bisa juga begini. Masukkan tangan kita ke air, baru kita baca pada saat diusapkan ke mukanya. Boleh juga seperti itu. Inilah hadis yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana Rasulullah ketika beliau sakaratul maut. Inilah yang dilakukan. Nah, ada juga cara yang saya pakai Pak. Kebetulan ini orang ketika sakaratul maut di rumah sakit, dia kumondrot aja nih. Jadi saya cuma ambil air di botol,
keluarganya siapkan air di botol, baru saya bacakan doa ini. Jadi saya hanya katakan, ya ko markorak ko siway ematu ko tepana, basahi lagi tangan, basahi tangan, baru kita usap-usap membukanya sampai dada. Mudah-mudahan dengan berkahnya air ini yang sudah dibacakan doanya Nabi, ketika dicabut sakaratul maut, cabut rohnya, maka dimudahkan proses pencabutan rohnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang paling terakhir, pada saat melo mati, tahu ya, melo di mati, ada juga ayat dibacakan Pak. Bacakan 4 ayat terakhirnya surah Al-Fajr. Ya ko melo ni mati rotai madani tabi cito yaro. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bacakan ini. Angka topan rita pawi Pak, ada juga ulama yang mengajarkan pada saat dia sudah meninggal dunia baru dibisikkan di telinganya ayat ini tadi. Jadi kita mana melota pakai. Ini sih kita lebih. Saya kira itu saja banyak Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mengajarkan ini kepada keluarga terdekat kita, terutama anak-anak tapak nasabah itu pemadah kibaja sengaja, tentu mereka lah yang akan pemadah kibaja sengaja dari pemadah. Maka apa yang saya sampaikan ini tadi tolong diajarkan kembali kepada anak-anak kita. Ya paling kode nonton ni Pak, kode kan 5 apalagi, tabut-taban 5 tu kali ini nanti saya akan upload di YouTube Pak ini. Nanti saya akan masukkan di YouTube, nanti kita kalau mau buka di YouTube channel Ustadz Abdul Muiz. Channel Ustadz Abdul Muiz. Jangan lupa like, share dan subscribe. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.